Oke, shalom, selamat malam. Kita masuk ke sesi ke-49 kalau di hitungan saya ya, bukan 48. Mengenai fitnah doktrinal. Ini sesuatu yang sebenarnya sih udah sering kita jelaskan, tapi akhir-akhir ini 3 hari, 1 minggu terakhir ini saya ketemu lagi dengan fitnahan-fitnahan bodoh yang sama diulang-ulang dari kelompok Oneness, Saksi Yehova, dan Unitarian, yang tidak lain adalah anak-anak ideologis dari Arianisme dan Sabellianisme. Jadi kemarin kita udah mengikuti beberapa seri tentang Konsili Nikea, membongkar kebohongan-kebohongan sejarah, fitnah-fitnah sejarah, untuk membuat playing victims dan mencari simpati dari kelompok-kelompok bidat ini. Saya tertarik sebelum saya masuk ke Konsili Efesus, saya mau membahas tentang fitnah doktrinal yang selalu dimainkan bergandengan dengan fitnah-fitnah sejarah yang sudah saya bahas beberapa seri sebelumnya. Bahwa semua kisah-kisah Konsili Nikea versi kaum bidat tidak pernah terjadi di dalam kenyataan sejarah. Semua catatan bapak-bapak gereja, pelaku, dan objek penderita akibat kekuasaan kaum Arianisme sudah saya tampilkan. Apa yang dikisahkan di dalam buku-buku, tulisan-tulisan kelompok kaum Oneness, Saksi Yehova, dan Unitarian, itu fitnah yang sangat keji, karena kita, gereja yang satu kudus dan rasuli, malah menjadi gereja yang dikuyo-kuyo, ditindas, dipersekusi, dan dibunuhi. Nah, saya sekarang malam hari ini khususnya menambahi kajian tentang fitnah doktrinal yang sering diputer-puter itu aja yang dilakukan oleh kaum bidat. Jadi ada 2 fitnah efektif yang dimainkan oleh kelompok bidat. 2 macam penipuan, kebohongan, dan fitnah yang efektif yang hanya dimainkan cuma 2 jenis ini aja. Fitnah sejarah, bahwa kita kejam saat konsili Nikea dilakukan dengan kekerasan atas tekanan dari kaisar, itu bohong semua. Yang saya sudah buktikan di dalam kajian-kajian sebelum ini, seri-seri sebelum ini. Kaisar tidak pernah memimpin Konsili Nikea. Konsili Nikea dipimpin oleh Uskup Hosius dari Roma. Tidak ada kekerasan, malah kita pemenang yang mempertahankan Allah itu Esa. Allah yang Esa itu memiliki firman dan rohnya. Ketiganya ini adalah Allah yang Esa, yang ditindas, yang dibunuhi. Allah tidak pernah terpisah dari firman dan rohnya. Pihak yang mempertahankan kekekalan Allah beserta firman dan rohnya, yang dibunuhi malah. Jadi fitnah-fitnah sejarah yang selama ini dimainkan, itu hanya tujuannya menimbulkan rasa ibah bahwa kami yang ditindas adalah pihak yang benar. Siapa yang menindas kamu? Malah kami yang kamu bunuhi kok. Kita yang disingkirkan, digulingkan paksa, yang dipukuli sampai mati itu ya malah kelompok-kelompok Trinitarian. Jadi fitnah sejarah ini efektif dimainkan di saat Saksi Yehova maupun Oneness, terutama Oneness, mau berdiri. Fitnah-fitnah playing victim mereka yang pelaku kekerasan dan kejahatan malah ceritanya dibalik supaya terbentuklah opini bahwa kelompok Trinitarian itu kejam. Siapa bilang? Fakta sejarah tidak mengatakan seperti itu. Jadi yang disiksa malah yang difitnah sebagai pihak yang kejam. Pembentukan opini rasa iba ini dengan tujuan dapat simpati dan bisa merekrut orang untuk menjadi pengikut aliran-aliran bidat Oneness, alirannya Joshua Tewu, Saksi Yehova, dan Unitarian. Kedua, selain fitnah sejarah, mereka juga tidak kenal lelah sampai tadi pagi, saya masih berdebat di Facebook untuk membantah fitnah-fitnah doktrinal yang dimainkan kelompok-kelompok yang kurang berpendidikan ini. Mereka menciptakan suatu gambaran falasi, gambaran palsu, yang mereka klaim inilah ajaran kelompok Tritunggal.
Yang mana kelompok Tritunggal sendiri menjadi heran. Kami tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Ajaran yang kamu sebut itu ajaran sesat di mata kami. Mereka mengatakan bahwa Tritunggal adalah ajaran politeisme penyembah tiga Allah. Kita heran, loh. Tritunggal tidak pernah mengajarkan Allah itu tiga. Tritunggal itu mengajarkan Allah itu Esa, Allah yang Esa itu satu dengan firman dan rohnya. Allah, firman Allah dan roh Allah itu satu tak terpisahkan, Allah yang Esa. Tapi sampai tadi pagi, saya sedang berdebat, berdiskusi, berdialog dengan Kesia Chris, salah satu pelayan Oneness. Dia masih mengulang-ulang strawman, tuduhan palsu yang tidak pernah kita imani. Dan dia paksa bahwa ajaran sesat yang dia kembangkan yang ada di otaknya, itulah yang kita imani. Ini kelakuannya sama kayak Muslim, persis kayak polemikus Muslim. Jadi Tritunggal adalah penyembahan tiga Tuhan, Tritunggal adalah politeisme, oleh karena itu kami menolak Tritunggal. Dalil yang sama yang dipakai oleh kelompok Oneness, yang tadi pagi diskusi sama saya, Kesia Chris, itu persis ngeplek sama dengan dalil-dalil argumentasi kelompok polemikus Muslim. Allah itu Esa, bukan Tritunggal. Loh, Tritunggal itu Allah yang Esa, goblok. Tritunggal itu Allah yang Esa. Mustahil Allah itu terpisah dari firman-Nya, firman Allah Tuhan yang kedua, roh Allah Tuhan yang ketiga. Mustahil Allah, firman Allah dan roh Allah tiga Tuhan yang terpisah. Mustahil. Tritunggal itu Allah yang Esa. Maksudmu mengatakan Allah itu Esa bukan Tritunggal. Maksudmu itu apa? Kurang ajar kamu nih. Mengatakan Allah itu Esa, Pak, bukan Tritunggal. Saya kalau ketemu itu kadang-kadang saya kepingin tak tempeling mulutmu nih, kurang ajar sekali. Yang mengatakan Tritunggal itu bukan Esa itu maksudnya apa coba? Tritunggal itu Allah itu Esa, Allah yang Esa itu satu dengan firman dan Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam Allah yang Esa. Jadi ada kesengajaan menciptakan fitnah terhadap kelompok Trinitarian, pemegang ajaran Rasuli, dengan kata-kata Allah itu Esa bukan Tritunggal loh. Ini kurang ajar banget. Tritunggal itu Allah yang Esa. Malah kalau mengajarkan Allah itu terpisah dengan firman-Nya, firman Allah adalah Tuhan yang terpisah dari roh Allah, firman Allah dan Allah adalah tiga Allah yang terpisah. Itu yang sesat di mata kami. Kami tidak pernah mengimani yang seperti itu. Jadi ini ada kayak apa ya, upaya kesengajaan mereka menciptakan suatu khayalan teologis yang memalukan dan menjijikkan. Setelah mereka membuat khayalan-khayalan ini, mereka tuduhkan kita mengimani seperti khayalan mereka. Ini kan kurang ajar banget ini. Kurang ajar banget. Dan lagaknya itu kalau mereka di dalam menuduh, memfitnah dengan cara-cara yang serampangan yang ngawur-ngawur itu, mereka mesti gayanya sok-sokan, berlagak tahu. Seakan-akan kita ini nggak ngerti Alkitab. Kita itu bodoh dan harus diajari oleh mereka. Nah, kalau menghadapi orang-orang yang sudah sok-sokan, berlagak tahu, hadapinya jangan dengan marah. Hadapi dengan kerendahan hati, dan kita tanya, kalau memang kamu tahu, tolong jelaskan hal ini. Mancing. Jadi semakin saya ketemu kelompok-kelompok Oneness, Kesia Chris, dan yang lain-lain, yang mau masuk dialog sama saya di wall saya atau di wallnya mereka, semakin sombong dan sok-sokan, saya semakin senang. Saya akan menempatkan diri saya di bawah, kamu yang pintar, kamu di atas, aku di bawah. Ayo, saya mau tanya, bisa nggak kamu jelaskan ini? Kita pancing, kita kasih banyak pertanyaan. Lihat aja, orang-orang yang sok-sokan, kurang baca buku, kurang ilmu, kurang banyak pengetahuan, tapi kok sudah sombong, diajak diskusi, dikasih pertanyaan satu, kedua, pasti ngelundung. Sok ngerti filsafat. Saya kadang-kadang ketawa lihat Kesia Chris, dia ngutip di dalam YouTube, dari internet, Justinus Martyr adalah orang Kristen pertama kali yang memasukkan ajaran filsafat. Itu kan kutipan bebas. Internet itu bisa siapa saja menulis. Kutipan-kutipan tulisan di internet itu bisa ditulis sama orang cerdas, orang pandai, atau orang yang awam, atau orang yang tidak ngerti apa-apa. Semua bisa bebas menulis. Nah, saya kepingin ngajak ngomong, nggak dijawab. Saya punya bukunya Justinus Martyr.
Saya mau tanya, apakah kelompok Wanes punya Justinus Martyr dan sudah membaca isinya? Saya rasa mungkin mereka nggak punya. Mereka hanya comot tulisan-tulisan di internet sana sini, terus berlagak tahu. Padahal baca aja enggak. Ini ciri khas mereka. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang yang sok-sokan dan berlagak tahu, sombong, hadapi dengan cara yang sebaliknya. Kita merendah, posisikan diri kita rendah, dan kita banyak bertanya. Orang yang sombong pasti akan kelimpungan kalau kita hadapi dengan cara kita merendah dan kita banyak tanya. Sok tahu sejarah Pater yang diomongin ngawur semua. Sejarah-sejarah yang saya tunjukkan berbeda dengan semua ucapan mereka. Jadi mereka membuat khayalan-khayalan, dongeng-dongeng baru tentang apapun yang mereka inginkan. Mereka buat dongeng tentang Konsili Nikea, buat dongeng tentang itu, yang aneh-aneh. Bahkan dulu waktu saya masih pertama kali melawan Wanes, aku dengar dari teman-teman yang surfing di internet, ada kelompok Wanes yang mengajarkan nulis sejarah bahwa Arius digantung secara keji di alun-alun Konstantinopel. Ini kan menggelikan sekali. Sejarah dari mana itu? Tidak ada satupun catatan sejarah yang menuliskan kejadian bahwa Arius digantung secara kejam oleh kelompok Tritunggal. Semua catatan sejarah menulis Arius mati di kamar mandi di saat buang air. Di saat pintunya didobrak, dari pantatnya, dari anusnya keluar usus. Dia mengalami prolaps, jadi mungkin ambeien akut. Nah, kenapa dia mati? Dia sakit perut dan mati di kamar mandi di saat dia sedang memegang surat sakti dari kaisar untuk memulihkan jabatan keimamannya. Nah, di saat dia memegang surat sakti, dan ini harus dilaksanakan oleh Uskup Konstantinopel, Uskup Alexander, dia sakit perut dan dia tidak keluar-keluar. Ternyata dia mati di kamar mandi dan pantatnya keluar usus. Jadi orang-orang kelompok Wanes, Saksi Yehova dan Unitarian, ini lagaknya paling ngerti Alkitab. Tapi kalau kita tanya, kita kaji, ternyata mereka nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Jadi cara menghadapi ahlul tipu wal jamaah, kelompok-kelompok penipu yang berlagak ngerti, berlagak tahu Alkitab, berlagak tahu sejarah, berlagak tahu filsafat, dan berlagak tahu macam-macam ini, kelompok Wanes, Saksi Yehova, Unitarian, kita mau tidak mau harus kuasai informasi yang otentik. Pahami data-data sejarah yang benar. Ini yang saya kerjakan beberapa saat yang lalu. Supaya kita bisa memberikan jawaban yang benar, meluruskan penipuan-penipuan yang dengan sengaja mereka lakukan. Kedua, mau tidak mau kita harus pahami Alkitab dengan baik. Karena kita tidak mungkin bisa belajar Alkitab dengan baik dengan cara kita baca Alkitab terjemahan, otomatis kita tahu. Itu kan kita ngarang-ngarang ajaran sendiri. Kita kalau memahami Alkitab, banyak baca buku. Belajar bahasa-bahasa asli. Lihat penjelasan keterangan-keterangan para penafsir-penafsir Alkitab atau tulisan penjelasan bapak-bapak gereja. Jangan sok tahu, karena kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Sedangkan bahasa yang dipakai oleh para rasul di dalam perjanjian lama, perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Dan orang-orang yang mengenal, yang diajar, yang dididik oleh para rasul masih para bapak-bapak gereja meninggalkan tulisan-tulisannya, memberikan penjelasan tentang makna ayat-ayat Alkitab. Yang bisa jadi, kalau kita nggak baca, kita bisa kecelik. Contoh ya, contoh. Gereja-gereja kontemporer tertentu, kalau membaca ayat tanduknya akan meninggi di dalam kitab Mazmur, itu pasti dikonotasikan bahwa kita di dalam Tuhan akan naik, akan menjadi pemimpin, akan diberkati, hidup berkelimpahan, tidak ada kesusahan. Pasti kan begitu. Kalau baca penjelasan saja bapak-bapak gereja, ternyata berbeda dari apa yang saya dengar dari khotbah-khotbah dari gereja-gereja kontemporer tertentu. Bapak-bapak gereja menjelaskan begini, tanduk adalah tulang yang tak berdaging. Kalau kita ingin tanduknya meninggi, semua kedagingan kita harus dikeluarkan.
hidup di dalam kebenaran dan di kekudusan. Jadi maksudnya tanduknya akan meninggi, artinya kita hidup dekat dengan Tuhan dan meninggalkan semua kedagingan. Makna ayat itu oleh bapak-bapak gereja dijelaskan sebagai pemahaman yang rohani. Tapi gereja kontemporer, apalagi yang sudah keseringan mendapatkan pengajaran teologi berkat, memahami ayat itu kan berbeda. Tanduknya akan meninggi, diartikan pangkat, kekayaan, materi, jabatan, kekuasaan, kenikmatan, kekenyangan akan berlimpah-limpah. Nah, kan berbeda kan? Oke, lanjut. Kemudian, di saat kita banyak tahu sejarah, tahu ayat-ayat Alkitab, ungkapkan kebenaran ini apa adanya. Ini yang sangat ditakuti semua kaum bidat, karena semua kaum bidat itu mendirikan doktrinnya di atas kebohongan dan penipuan. Tidak ada kerendahan hati untuk mengakui kebenaran dan kejujuran. Yang jujur difitnah supaya kebohongan mereka dianggap benar. Oleh karena itu, kuasai sejarah, banyak belajar Alkitab dengan baik, belajar bahasa-bahasa asli Alkitab, dan ungkapkan itu apa adanya. Ini kartu truf mati buat mereka. Jadi kalau ketemu dengan yang sombong-sombong, posisikan diri kita rendah. Biarkan dia menyombongkan diri setinggi langit. Kita kasih satu persatu pertanyaan. Saya rasa nggak sampai 3 pertanyaan mereka tidak akan bisa menjawab. Gelagapan. Percaya omongan saya. Jadi fitnah doktrinal yang sangat digemari, yang selalu dipakai adalah Tritunggal adalah triteisme. Ini fitnah keji yang dipakai Muslim, yang sama dipakai oleh kelompok-kelompok bidat anti Tritunggal. Tritunggal difitnah, diopinikan, triteisme, politeisme. Kita bantah dengan baik. Oh, enggak seperti itu. Ajaran Rasul tidak mengajarkan Allah itu ada 3. Allah itu 1. Allah yang 1 itu memiliki firman dan roh. Firman kata sinonimnya itu anak. Bahasa religion terms yang lain itu anak. Roh Kudus, rohnya Allah itu ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Allah itu 1. Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah, firman Allah dan roh Allah itu 1 Allah yang esa. Kita bantah. Kemudian orang-orang yang menuduh Tritunggal itu adalah politeisme, itu rata-rata semua awam bahasa asli Alkitab, nggak ngerti apa-apa, tapi sok tahu. Contoh ya, malam hari ini saya ingin menjabarkan 1 ayat aja. 1 ayat ini saya tanya sama Keisha Chris, dia nggak bisa jawab, dia menghindar, dia lari, nggak menyelesaikan topik yang saya angkat, dia melempar masalah baru, menuduh, memberikan tuduhan yang baru. Artinya dia melakukan argumentasi yang melompat-lompat, circulating, muter-muter. 1 topik belum selesai, dia lompat ke 1 topik lain untuk melemparkan tuduhan-tuduhan terbaru. Kalau kita mengerti penjelasan ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, mustahil kita ikut ajaran Yohanes. Mustahil. Hanya 1-2 ayat aja asal kita pahami maknanya dalam bahasa aslinya, berdasarkan pengertian-pengertian yang diajarkan oleh bapak-bapak rasuli, mustahil kita mengimani Arianisme ataupun Sabellianisme. NRK en hologos pada mulanya adalah sang firman. Artinya, firman itu sudah ada secara khadim. Dia tak berawal. Dia ada tanpa ada yang mengadakan. Frase kedua, kai hologos en prostonteon. Saya sudah ulang-ulang mengajarkan ini, menjelaskan. Dan hologos sang firman itu, en prostonteon ada presuposisi, en menunjukkan lokasi, tempat, kedudukan. Dan sang firman itu ada pada Allah. Maknanya firman itu ada di dalam Allah, 1 di dalam wujud, di dalam substansi atau usia Allah. Dengan baru membaca frase kedua aja kita tahu bahwa firman Allah itu mustahil terpisah dari Allah karena keberadaannya itu 1 secara khadim di dalam diri Allah. Tidak mungkin
firman itu terpisah karena ayatnya mengatakan kai hologos dan sang firman itu en prostonteon ada di dalam Allah. Karena Allah itu kekal, maka benarlah frase pertama. Firman Allah pun juga khadim, kekal juga. Frase ketiga, kai theos en hologos. Firman Allah yang satu di dalam Allah. Frase ketiga mengatakan apa? Kai theos dan Allah lah, en hologos dan Allah lah sang firman itu. Inilah terjemahan literal. Atau kalau pakai terjemahan bahasa Indonesia yang lebih dinamis, dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Karena firman itu en prostonteon, firman itu ada pada Allah, firman itu ada di dalam Allah, satu dengan Allah, maka otomatis firman Allah itu satu esensi, satu substansi, satu wujud, satu ousia atau satu hakikat dengan Allah. Apa yang satu esensi, satu substansi, satu hakikat, satu ousia dengan Allah, pasti Allah. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, frase yang kedua yang menegaskan di mana keberadaan sang firman itu ada di dalam Allah, karena dia satu dengan Allah, maka otomatis sang firman itu adalah Allah. Masuk ke frase ketiga. Untuk saya meminta Keisha Chris menjelaskan bahasa Yunani Yohanes pasal 1 aja. Berhari-hari sampai hari ini pun tidak dijawab. Kenapa? Tidak mampu. Dia tidak mampu menjelaskan. Jadi dia tidak mau jujur bahwa pemahamannya dia yang keliru tentang Tritunggal itu harus dirubah. Tapi mundur izin. Dia terlanjur keliru, terlanjur salah paham tentang Tritunggal. Begitu saya menjelaskan, mempertanyakan, tolong jelaskan Yohanes pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Yunaninya. Dia tidak mau menjelaskan karena tidak mampu. Setelah saya tunjukkan artinya, dia diam, tidak mau berubah. Lempar tuduhan baru. Jadi intinya memang dia hanya mau cari ribut. Hanya mau menuduh, hanya ingin mencaci maki, tidak punya kejujuran untuk mencari kebenaran. Jadi dari Yohanes 1 ayat 1, sangat-sangat tegas bahwa kesatuan di dalam Allah itu, antara Allah dan firman-Nya, itu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Mustahil. Mustahil Allah ada tanpa firman-Nya. Mustahil Allah dan firman-Nya adalah dua ilah yang berbeda. Mustahil. Ini tuduhan fitnah keji dari kelompok bidat-bidat Yohanes yang diulang-ulang terus. Kenapa? Mereka tidak punya kejujuran. Karena mereka tidak punya kejujuran, karena kalau melakukan kejujuran, mereka malu. Karena apa? Mereka kecelek, salah paham. Daripada malu, mereka terus berbohong terus. Hanya satu-satunya cara untuk mempertahankan eksistensi mereka ya berbohong. Jadi kita bisa lihat perilaku bidat Yohanes, Saksi Yehova, dan Unitarian yang anti Tritunggal itu ngeplek sama dengan polemikus Muslim. Mereka yang salah paham, mereka sendiri yang mengembangkan cerita-cerita palsu fitnah terhadap iman kita yang tidak pernah kita imani, begitu dijelaskan kaget, menghindar, terus menuduh-nuduh hal yang sudah dijelaskan berulang-ulang, dituduh ulang. Seperti itu. Ini yang saya tanya, yang barusan tadi pagi saya tulis mengenai ini. Saya tidak menolak, saya mengimani, dan saya meyakini kesatuan firman Allah dengan Allah. Karena memang itu ayat Alkitab, dan saya memang mengimani Allah dan firman-Nya tidak pernah terpisah. Tetapi kita juga tidak bisa menolak atau mengabaikan ayat yang ada di dalam Alkitab, terlebih itu ucapan Yesus, bahwa dia mengatakan antara anak dan Bapa itu berbeda. Sekalipun dia satu dengan Bapa, antara firman Allah dan Allah itu satu tidak terpisahkan, tapi oknum yang sama mengatakan antara anak dan Bapa itu dapat dibedakan. Jadi kesatuan firman dengan sang Bapa tidak boleh mengabaikan perbedaan antara sang firman dengan sang Bapa. Saya ulangi lagi, dengarkan baik-baik. Kesatuan yang tak terpisahkan antara firman Allah dan Allah tidak membuat antara perbedaan firman dan Allah itu menjadi nisbi, tidak mungkin. Ini saya kok ada 22.
Harusnya 22. Saya tanyakan Yohanes 5 ayat 22. Ini salah saya tiru ayat, saya ganti dulu ya. Bukan Yohanes 5 ayat 21, tapi Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22. Saya bacakan. Yang di layar salah copy paste ayat. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ini ucapan Yesus bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dari bibir Sang Juru Selamat, dia menjelaskan ada distingsi perbedaan antara Sang Bapa dan Sang Anak. Yohanes pasal 5 ayat 22, itu ucapan Yesus. Nah, ini yang saya bilang ketidakjujurannya kelompok Yohanes. Begitu dia menunjukkan kesatuan Allah dan firman-Nya, saya setuju. Tapi begitu saya tunjukkan, dari pihak kita menunjukkan perbedaan antara Allah dan firman Allah, mereka tidak menjawab dan tidak mengakui. Dia cari alat lain untuk melontarkan tuduhan-tuduhan yang ecek-ecek lagi. Ini juga saya tanyakan kepada si Kesia. Ini sangat-sangat basic, sangat-sangat sederhana. Tapi kalau dia nggak mencermati, inilah sumber kesesatan. Saya ngomong kepada Kesia Grace, tolong perhatikan kata ganti yang diucapkan Yesus yang jelas-jelas menunjukkan perbedaan antara Allah, antara Bapa dan Anak. Nih, contoh, Yohanes 8:54. Jawab Yesus, jikalau aku, siapa aku? Aku pasti Yesus. Kata ganti pertama aku menunjuk kepada Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sendiri tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dialah Allah kami. Siapa dia? Dia, he, adalah Bapa. Perhatikan, aku merujuk kepada Yesus yang sedang berbicara. Bapa adalah dia, he, adalah tentang Bapa. Dia, Allah, Bapa itu adalah Allah kami. Siapa kami? Ini menunjuk kepada semua orang Yahudi yang ada di situ, baik Yesus dan orang-orang Yahudi lainnya. Perhatikan kata aku, dia, dan kami. 3 kata ganti ini kalau nggak bisa dipahami perbedaannya, disinilah rusaknya tata bahasa. Rusaknya tata bahasa. Menyamakan aku itu adalah dia adalah kami adalah mereka, mereka adalah kita. Nah, kalau sudah kayak begini, tata bahasa rusak. Tata bahasa rusak, sudah kacau balau, diskusi tidak akan bisa berjalan jikalau yang sedang diajak diskusi tidak bisa memahami kata ganti yang dipakai. He berbeda dengan she. He, she berbeda dengan you. You berbeda dengan we. We berbeda dengan I. Jikalau you, he, she, they, it dicampur aduk dikatakan sama, wis buyar, sangel. Angel rasa ngomong. Kalau kata ganti saya, kamu, kami, dia, mereka dianggap sama, wis buyar. Tata bahasa menjadi rusak. Dengan Yesus mengatakan aku, Yesus mengatakan aku, Bapa adalah dia, kita adalah kami, itu menunjukkan 3 hal yang berbeda. Ada perbedaan. Hal yang semacam ini harus diakui juga dong. Karena apa? Wong ini yang mengatakan Yesus sendiri kok. Jadi kesatuan Allah dan firman-Nya tidak menyebabkan antara firman Allah itu menjadi sama dengan Allah, menjadi sama dengan Bapa, atau Roh Kudus itu adalah firman Allah. Tidak seperti itu. Kesatuan Tritunggal tidak mengaburkan perbedaan di antara Tritunggal itu sendiri. Ini contoh, screenshot saya diskusi sama di wall-nya Krisia Grace. Saya sudah jelaskan masalah ini, bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah yang Esa, Elohim Ehad. Maaf, sebentar saya potong Pak Gracia. Ya. Di channel YouTube-nya Pak Gracia, gambarnya kehilangan. Coba di share screen orang, Pak, di StreamYard-nya, apa di itunya. Oh gitu.
Justru saya matikan aja yang di apa namanya di YouTube. Suaranya masih ada, Pak, tapi ada suaranya, gambarnya nggak ada. Saya tidak sempat membetulin sekarang lah. Biarin aja kan Baik, ya, sudah saya rekam, nanti saya akan tampilkan baik, kita rekamannya. udah rekam juga. Oke, silakan lanjut, Pak. Maaf ya, Iya, iya, iya. terganggu teman-teman ya. Thank you atas masukannya. Ini jawaban saya ke wallnya Kesia Chris. Allah Tritunggal itu kekal, sama dan setara. Firman Allah sama kekalnya dengan hayat dan roh Allah. Sama kekal dengan Allah. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus, semuanya setara, sama-sama kekal, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada yang lebih dulu atau lebih kemudian. Saya jelaskan, Yesus itu firman Allah, Logos itu, Davar Elohim itu, satu di dalam Allah. Karena firman Allah mengatakan kai holokos en prostonteon. Maaf, Firman, Pak. ya? Share screen-nya belum di-share. Oh, share screen-nya belum ya? Bentar. Sebentar, maaf. Sorry. Oke. Maaf, lagi terlalu bersemangat sampai lupa share screen. Ya, sudah kelihatan, Nih. Pak, lanjut. Iya. Ini. Ini loh. Saya tegaskan di dalam wallnya Kesia Grace bahwa firman Allah Logos itu satu di dalam Allah, karena memang ayat Alkitab mengatakan seperti itu. Yohanes pasal 1 ayat 1, kai hologos en prostonteon, dan sang firman itu Logos ada di dalam Allah, ada pada Allah. Jadi kalau untuk saya ngomong kayak gini berkali-kali, untuk kesekian kalinya saya uraikan bahasa Yunani-nya, karena kelihatannya Anda ini orang yang lemah otaknya. Karena apa? Saya menjelaskan tentang makna penjelasan Yohanes 1 ayat 1 itu lebih mungkin dari 3 kali. Artinya ini bukan berarti dia tuh nggak ngerti. Bisa jadi dia memang nggak punya kemampuan otak yang memadai untuk memahami urian ayat Alkitab, atau dia tahu tapi pura-pura bodoh karena dia sudah digaji hanya untuk menyebarkan kebohongan demi membela penyebaran doktrinnya Oneness. Ini screenshot saya di wall-nya kelompok-kelompok Oneness. Frasa kalimat tersebut dalam bahasa Yunani sudah gamblang, bahwa Logos itu ada pada Allah atau di dalam Allah. Tidak mungkin Logos terpisah di luar Allah. Karena Logos itu ada di dalam wujud Allah yang Esa, prostonteon, maka penegasan frase kai holokos en prostonteon ditegaskan di frase yang berikutnya, kai theos en holokos, dan firman itu adalah Allah. Karena apa? Karena firman dan Allah tidak terpisahkan, ada di dalam satu substansi, satu wujud, satu hakikat, satu ousia. Jadi saya jelaskan ulang kepada orang yang lemah pemahamannya tentang bahasa Yunani-nya itu sampai ngajari kayak anak kecil. Tapi mau nggak mau ya, tugas kita kalau mau menginjil atau menjelaskan kebenaran Alkitab ya harus sabar. Saya jelaskan lagi. Urut-urutan ayat Yohanes 1 ayat 1 sebagai berikut. Dengarkan penjelasanku baik-baik ya Yohanes, karena kelihatannya Anda ini lemah otaknya dalam memahami bahasa Yunani Alkitab. En arche en hologos. Pada mulanya adalah firman Allah itu adalah sudah ada sejak hadim, sejak kekekalan. Tai hologos en prostonteon. Dan firman Allah itu ada di dalam Allah, satu dengan Allah. Karena firman Allah ada di dalam Allah, satu dengan Allah, satu substansi, satu hakikat dengan Allah, maka logikanya firman itu adalah Allah. Karena yang satu substansi, yang satu ousia, yang satu hakikat dengan Allah, pasti Allah. Tidak mungkin tidak. Dan dalam ayat Alkitab ini cocok dengan logika yang benar. Dan oleh karena itu diberikan penegasan terakhir, karena firman itu satu hakikat, satu substansi, satu ousia, satu wujud dengan Allah, maka kai theos en hologos, firman itu adalah Allah. Sampai di sini Dek Kesia renungkan baik-baik, supaya jangan memfitnah berulang-ulang bahwa Tritunggal tidak politeisme seperti tuduhan keji kalian.
Kalian yang nggak paham bahasa Ibrani, nggak paham bahasa Yunani, nggak ngerti teologis. Harusnya kalian sadari kalau kalian keliru, maksud saya itu begitu. Firman Allah itu wajib Allah. Karena apa? Dia bagian yang tak terpisahkan di dalam Allah. Yang menjadi bagian substansi atau esensi atau hakikat Allah itu pasti Allah dan tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin terpisah-pisahkan. Bahkan saya kasih analogi, apakah akalmu, Kesia, firmanmu, perkataanmu terpisah dari raga dan wujudmu? Tentu tidak. Di mana Kesia Kris hidup, dia satu dengan akal dan perkataannya. Di mana dirimu berada, wujudmu berada, ragamu berada, di situ berdiam firman atau akalmu. Sampai saya harus memberikan contoh yang sepele, yang sederhana kayak begini loh. Kenapa? Ya karena mereka itu sengaja, entah benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, saya kurang tahu. Yang jelas ngajari orang-orang kayak begini nih, kelompok-kelompok beda itu memang pancen angel. Ini, screenshot saya jelaskan berulang-ulang. Memang harus, kalau kita menghadapi kelompok-kelompok bidat, setelah kita menggunakan strategi merendah dan bertanya, mereka nggak bisa jawab, gantian kita ngajar. Ajari, uraikan baik-baik di mana kesalahan-kesalahan mereka. Kalau mereka nggak mengakui, masih muter-muter, ulangi di poin itu, jangan pindah-pindah lagi. Jangan pindah-pindah. Karena kebiasaan mereka kalau nggak bisa jawab, mereka lompat ke topik yang lain atau melontarkan tuduhan-tuduhan yang muter-muter lagi. Jadi jangan mau pindah topik sebelum satu topik selesai dibahas. Nih saya jelaskan, termasuk rohmu, nyawamu, pasti berada di dalam satu raga, ragamu di dalam wujudmu. Demikian juga firmanmu satu dengan raga dan wujudmu. Apakah raga wujudmu itu identiknya sama dengan nyawamu? Ada perbedaan, yang mana badan saya, yang mana nyawa saya. Apakah jentik tangan kita ini, tanganmu, Kesia, itu adalah nyawamu? Apakah bibirmu adalah nyawamu? Tidak. Betul kan? Artinya ada pembedaan antara wujud dapat dibedakan dengan roh dan nyawa. Tapi keberadaan wujud raga Kesia, Wanes, dengan nyawanya tidak mungkin terpisahkan. Kalau kita berusaha memisahkan nyawanya Kesia dari wujud raganya, artinya Kesia sekarang menjadi mayat, menjadi jenazah. Nggak mungkin. Jadi saya tidak pernah mengingkari dan saya mengimani kesatuan Yesus dengan Sang Bapa. Saya mengimani dan meyakini kesatuan Sang Firman dengan wujud Allah. Saya mengimani kesatuan Allah dengan firman-Nya. Tetapi dengan cara yang sama, karena Yesus mengatakan ada perbedaan antara Allah dengan firman Allah, saya juga mengimani. Ini loh. Nah, ini. Jadi yang saya lihat kelompok-kelompok Wanes itu, dia tuh hanya menyombongkan diri, menyombongkan entah dari sisi mana. Dia memandang kita semua ini rendah dan tidak ngerti apa-apa. Tapi di saat dilakukan pengujian, mereka gelagapan, tidak bisa menjawab, tidak ngerti bahasa Yunani, tidak ngerti bahasa Ibrani, tidak bisa menguraikan ayat Alkitab. Yang ada, mereka sudah terlanjur didoktrinkan, tertunggal itu sesat politeisme. Berusaha cari ayat-ayat untuk muter-muter kembali dari apa yang sudah dijelaskan. Bahkan saya mau menarik dia, tadi pagi saya mau menarik Kesia, untuk kita lompat ke kajian bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Aku tanya ke dia, karena dia merasa diri paling pandai, kelompok-kelompok bidat Wanes kayak Yosua Tewu, terus Saksi Yehova Unitaris kan merasa dirinya paling pandai. Tolong jelaskan kata Elohim Echad. Elohim adalah kata benda maskulin bentuk jamak. Kenapa ini digandengkan dengan kata bahwa Elohim, kata benda maskulin jamak ini, itu satu. Tolong jelaskan kesatuan dan pluralitas di dalam kalimat ini. Saya tanya. Dugaan saya sama. Kayak yang seperti yang saya sebutkan tadi. Pasti kelompok-kelompok bidat-bidat ini tidak bisa menjelaskan. Karena tidak bisa menjelaskan, tidak mau menjelaskan
Kok bisa Elohim bentuk jamak dibilang itu Esa? Kok bisa Elohim itu bentuk kata benda laki-laki jamak, kok dibilang yang jamak ini Esa? Dia tidak akan bisa menjelaskan. Tapi ya tetap aja kita harus bertanya. Kalau dia nggak jawab, tanya lagi besoknya. Tolong dijelaskan. Supaya apa? Supaya dia ditunjukkan ke depan publik. Untuk suatu pertanyaan aja kita harus memerlukan waktu 3-4 hari. Itu pun tidak dijawab-jawab. Itu yang ingin saya tunjukkan. Makanya saya kalau ngadepin polemikus muslim maupun bidat-bidat yang anti Tritunggal, saya sangat sabar. Selama pertanyaan saya tidak dijawab, saya tidak akan mau ganti topik. Saya akan tanya terus. Perbedaan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah itu satu di dalam diri Allah dan diam di dalam diri Allah bersama dengan firman-Nya. Tetapi Roh Kudus dapat dibedakan dengan firman Allah dan Sang Bapa. Jadi kesatuan yang tak terpisahkan antara Allah, firman Allah, dan Roh Allah harus juga diperhatikan perbedaan mereka itu. Karena ayatnya jelas. Dan yang menarik kalau kita perhatikan, semua ayat-ayat yang menjelaskan kesatuan dan perbedaan Tritunggal, itu semuanya diucapkan oleh Yesus. Yohanes pasal 15-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus. Penghibur yang akan kuutus. Jadi penghibur ini utusannya Yesus. Ada penghibur yang diutus, ada Yesus yang mengutus. Ya, perhatikan ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, kata gantinya iya. Roh Kudus, penghibur, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Yesus menyebutnya dengan kata ganti iya. Ia akan bersaksi tentang aku. Perhatikan, aku dan dia. Ini suatu sudah jelas kalau kita menggunakan, nggak perlu ilmu yang terlalu muluk-muluk lah. Gunakan logika yang wajar aja. Antara dia dan saya itu sesuatu yang berbeda. Yesus yang mengutus, Roh Kudus yang diutus. Roh Kudus keluar dari Bapa menunjukkan bahwa Roh Allah itu satu di dalam Allah. Kesatuan ini tidak diingkari, memang ya dan amin. Allah, firman Allah, Roh Allah itu satu, ya. Tetapi perhatikan kata gantinya. Dia, Roh Kudus, saya, Yesus. Ini menunjukkan distingsi. Menunjukkan suatu perbedaan. Nah, hanya nanya ini aja, ini pasti nggak akan dijawab oleh kelompok-kelompok bidat. Nanti muter ke sana ke sini, ujung-ujungnya kembali menuduh Tritunggal adalah penyembahan politeisme. Pasti ujung-ujungnya ke situ. Ya, ingat ya, yang poin substansinya malam hari ini, bahwa tidak semua Yesus yang diajarkan siapapun bisa menyelamatkan. Ini sesat. Sudahlah, kita tidak usah ribut-ribut masalah doktrin yang benar. Karena yang menyelamatkan adalah Yesus. Keliru. Tidak semua Yesus itu menyelamatkan. Yesus yang mana dong? Hanya Yesus yang benar. Anak Allah yang benar yang bisa menyelamatkan. Yesus yang sesat, Yesus yang palsu, Yesus gadungan yang diajarkan oleh para bidat tidak bisa menyelamatkan. Ingat pelajaran seri-seri yang lalu. Kaum Gnostik seperti kelompok penulis Injil Yudas, Injil Thomas, dan yang lain-lain, semua percaya Yesus itu ilahi. Bukan hanya percaya Yesus itu adalah Allah yang ilahi. Kaum Gnostik semua percaya Allah itu, Elohim itu Echad. Mereka percaya Allah itu satu, Esa, dan Yesus itu ilahi. Tetapi Yesus yang diajarkan kaum Gnostik di dalam Injil Yudas, Injil Thomas, Injil palsu Matius, Injil Tufulia, itu Yesus yang tidak menyelamatkan. Karena apa? Itu Yesus gadungan. Jadi kalau kita mengatakan yang penting percaya Yesus, Yesus menyelamatkan. Yesusnya yang siapa dulu? Yesusnya ajaran sesat, Yesusnya Gnostik, sekalipun dia percaya Yesus itu Tuhan dan Allah, sekalipun Allah itu Esa menurut kepercayaan mereka, itu sesat dan tidak bisa menyelamatkan. Termasuk Yesusnya agama Mani.
agama Manikanisme yang muncul di abad keempat di Iran, dia percaya Yesus dan percaya Allah itu Esa. Tapi Yesus hanyalah sekedar nabi. Yesusnya agama Mani tidak bisa menyelamatkan. Oleh karena itu saya tegaskan, tidak semua Yesus menyelamatkan. Hanya Yesus yang benar, yang diajarkan oleh iman rasuli, yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, yang diimani seluruh gereja yang berpegang teguh pada iman rasuli. Hanya Yesus itulah yang benar. Selain ajaran iman rasuli, tidak ada Yesus yang bisa menyelamatkan. Hoax semua. Ini loh, di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, jelas banget. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman tuh hanya bisa diperoleh kalau kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Artinya kita harus belajar untuk bisa menemukan dan memahami, menerima, mengenal pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang keliru tentang anak Allah tidak akan bisa membuat kita satu mencapai kesatuan iman. Ini perintah. Kita harus sampai mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Artinya memang harus belajar. Kedewasaan penuh. Ini suatu target. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sesuai dengan kepenuhan Kristus yang tidak lain memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Hati-hati dengan pengetahuan yang keliru atau pengetahuan yang sesat tentang anak Allah. Hati-hati. Selama kita belum menyelesaikan fase pertama, fase awal, harus memiliki pengetahuan yang benar. Kita pengetahuannya keliru, salah. Kita tidak akan pernah mencapai tingkat kedewasaan penuh dan tidak bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, bidat-bidat, hanya bersilat kata, permainan rupa-rupa angin pengajaran, banyak sekali ajarannya. Silat kata, mereka licik, tidak jujur, penipu, dan tujuannya menyesatkan. Hati-hati. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, kita anak Allah, kita bisa terkecoh dan diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang aneh-aneh. 14. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ini loh. Untuk mencapai, untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, itu suatu keharusan. Karena di luar itu, nanti diombang-ambingkan, kita selalu menjadi anak-anak, kita tidak bisa mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ingat ya, tidak semua Allah yang Esa itu benar dan menyelamatkan. Karena agama monoteisme di dunia ini ada banyak sekali. Gnostisme, Sabiin, agama Mani, agama Islam, Bahai, semua agama monoteisme. Bahkan Gnostik percaya Allah itu Esa. Tidak semua Allah yang Esa yang diajarkan agama-agama yang ada itu menyelamatkan. Ingat baik-baik. Allah yang Esa, sembarang Allah yang Esa, tidak menyelamatkan, malah membinasakan. Kita dikecohkan dengan Allah-Allah imitasi yang palsu. Yang bukan Allah, kita imani sebagai Allah. Anda pasti binasa. Jadi, yang menarik, setiap kali saya berdiskusi, berdialog dengan Keisha Chris, setiap kali saya tanya, saya memposisikan dia pinter. Saya banyak tanya. Tidak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab. Tapi dia membuat postingan baru, menuduh-nuduh tentang Tritunggal itu politeisme lah, penyembahan tiga Tuhan lah, muter-muter. Pertanyaan satu tidak dijawab, mengulang-ulang fitnah-fitnah yang sudah dijawab berkali-kali. Ini ciri mereka. Yang satu nggak dijawab, lempar ayat yang lain. Jadi dia menggunakan ya argumentasi yang muter-muter atau strawman. Intinya kelompok-kelompok yang sesat yang keliru ini, dia tidak memiliki kerendahan hati untuk mengakui kekeliruan. Dia
bersikeras dengan kekeliruannya, dan demi menyebarkan kekeliruannya dia berbohong sana, berbohong sini, dengan gaya yang sombong seakan-akan dia ngerti segala sesuatu. Padahal kalau diuji, nol potol, nggak ngerti apa-apa. Dari kesesatan, membuat orang itu menjadi penipu, tidak jujur, dan menghasilkan oknum-oknum yang hanya sombong, sok-sokan, yang nggak ada isinya, hanya sombong doang. Dia hanya ingin dipuji dan dihormati karena kepingin dilihat orang lain, karena mengajarkan sesuatu yang melawan mainstream, melawan arus utama. Dia senang dapat pujian. Begitu kekeliruannya diungkapkan, dia malu, berbohong lagi, lempar tujuan, muter-muter ke situ-situ terus. Pertanyaan ini akan saya jawab untuk kajian berikutnya. Esa yang Allah tulis di dalam Alkitab, keesaan Allah di dalam Alkitab. Esa tanpa pluralitas atau dengan pluralitas? Ini substansi dari pertanyaan saya kepada Kesia. Coba kamu jelaskan Elohim Ehad. Kenapa kalimat kata benda bentuk jama ini dibilang Esa? Substansinya, keesaan Allah di dalam Alkitab sejak perjanjian lama itu keesaan wujud yang memiliki pluralitas. Alkitab tidak pernah mengajarkan Allah itu Esa tanpa memiliki pluralitas. Kalau Allah itu ada tanpa pluralitas, inilah yang namanya tauhid ala muta'zilah. Allah Esa wujudnya, zatnya, tanpa memiliki sifat-sifat. Allah itu Esa wujudnya, substansinya, tapi tidak memiliki hipostasis. Kalau seperti ini tauhidnya muta'zilah. Ini ajaran sesat di dalam Islam maupun ajaran sesat di dalam Kristen. Kalau kita barusan baca bahasa Ibrani-nya Elohim Ehad, kita tahu bahwa keesaan Allah itu memiliki pluralitas. Karena apa? Elohim itu plural, bentuk plural. Jadi kalau Allah itu Esa tanpa memiliki pluralitas, tanpa memiliki hipostasis, tanpa memiliki sifat-sifat, itu sama dengan saksi Yehova, ajarannya Joshua Tewu, Unitarian yang mengajarkan firman Allah adalah ciptaan Allah. Ini persis ini. Jikalau yang seperti ini, Allah itu Esa tapi tidak punya pluralitas, itu bukan Allah yang kita kenal. Karena Alkitab mengajarkan Elohim plural, itu Ehad, Esa. Kalau Allah itu tidak memiliki pluralitas, itu bukan Allah Alkitab. Kamu penipu, pembohong, yang berusaha memasukkan ilah-ilah berhala lain di dalam iman kekristenan. Itu bukan Allah kita, itu Allah asing. Ini hati-hati. Jangan semua orang yang mengajarkan Allah itu Esa langsung kita terima. Yang penting Yesusnya siapa dulu. Semua beda-beda gnostik ya Yesus, percaya Yesus. Yang paling cara berpikir yang falasi kedua, saya lihat kita kan harus toleransi. Kita kan harus saling mengasihi. Loh, dengan saya menolak ajaran sesat, kamu kira saya nggak toleransi? Toleransi bagi saya adalah saya menghormati hak hidup para bidat. Saya tidak mau menggunakan kekerasan atau menyakiti mereka. Tetapi sebagai hak asasi juga, saya akan melawan semua ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Saya hormati hak hidup mereka. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, biarlah lalang hidup bersama dengan gandum sampai musim menuai. Jadi hak hidupnya para bidat saya hormati. Tapi dengan saya menghormati hak hidupnya saksi Yehova, hak hidupnya Wanes dan yang lain-lain, apakah dengan itu saya harus permisif, mengizinkan, menerima ajaran Allah-Allah yang asing yang tidak diajarkan Alkitab, tapi dikemas seakan-akan ini Alkitab? Tidak bisa lah. Kita tidak bisa mengatakan yang penting percaya kepada Allah yang Esa. Loh, semua bidat gnostik ya Allahnya yang Esa. Sabiin, agama Mani, Islam ya Allah yang Esa. Tidak bisa seperti itu dong. Kalau semacam itu, wah Anda sudah menjadi liberal banget. Kita harus toleransi, yang penting keselamatan ada di dalam Yesus, bukan di dalam doktrin Tritunggal. Yesus yang mana dulu? Yang penting percaya Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus imitasi yang digambarkan oleh kelompok bidat tidak akan pernah menyelamatkan. Ini hati-hati. Seringkali orang terjebak dengan
isu-isu genit, toleransi, kasih yang ngawur-ngawur semacam ini. Tidak seperti itu. Allah agama lain, Allah bidat-bidat, Yesus agama lain, Yesusnya bidat-bidat, tidak akan pernah menyelamatkan. Karena Gnostik, Saksi Yehova, Unitarian, Yohanes, agama Mani, agama yang lain, semua juga percaya Allah yang Esa dan Yesus. Tapi agama lain, agama Allah yang diajarkan oleh bidat-bidat tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Jadi hati-hati ya. Ini bahaya yang mulai saya lihat mengancam gereja di akhir zaman ini, di zaman sekarang. Ada penerimaan, membuka diri dan menerima ajaran sesat. Ajaran sesat apapun diterima. Sekali kita membuka diri dan menerima ajaran Allah asing, ajaran roh lain di dalam gereja, hati-hati. Itu bukan kasih, itu bukan toleransi. Itu bahaya. Dengan kalian membuka diri, permisif dengan ajaran sesat, berarti kalian menerima gambaran ilah-ilah asing, ilah-ilah antikristus, Yesus-Yesus yang lain, untuk diterima di dalam gereja. Ini bahaya besar. Menerima Allah lain, menerima Yesus lain, itu bahaya. Menoleransi dan menerima penyesat, tanpa kalian sadari, kalian mulai menoleransi, mengizinkan semua dosa dan kejahatan masuk ke dalam tubuh gereja. Ini hati-hati. Jangankan dosa. Tuhannya aja dirubah aja mereka terima kok. Hati-hati. Permisif, sikap untuk menerima, membolehkan. Sikap untuk mengizinkan, membolehkan ajaran-ajaran sesat. Ini pada akhirnya akan membuka pintu peluang untuk menerima semua dosa ke dalam gereja. Orang Tuhannya aja yang paling utama bisa diganti dengan Tuhan-Tuhan yang lain, maka turunannya Yesusnya diganti ya tidak masalah. Kedua, dosa-dosa diizinkan tidak ada masalah. Wong Allah jadi diganti tidak masalah, apalagi dosa. Jadi hati-hati. Ini bahaya besar sampai mengganti Allah yang benar, Yesus yang benar. Ini nanti akan merembet kepada mengganti perilaku yang benar, yang kudus, boleh diabaikan atas nama toleransi, kasih, dan perdamaian. Hati-hati. Jadi, membolehkan kesesatan dan dosa, itu akibat membuka diri, mengizinkan, dan menganggap ajaran sesat itu nggak ada masalah. Oleh karena itu saya lihat beberapa gereja, orang-orang pezina yang hidup normanya, seksualnya tidak suci, tidak kudus, dikasih mimbar dan boleh berkhotbah di mimbar atas alasan kita mengasihi. Ini menarik. Ini bukan mengasihi. Anda mengotori mimbar gereja yang harusnya kudus, mengajarkan kebenaran dan kekudusan, dengan Anda mengizinkan para pendosa dan pezina yang suka tidur dengan janda-janda di atas mimbar. Ajaran sesat difasilitasi di channel-channel YouTube tertentu. Tanpa risih mereka jalan dengan kelompok-kelompok yang mengajarkan anti Tritunggal, dengan kelompok-kelompok Oneness, Saksi Yehova, Unitarian. Ini mengerikan banget. Berdalih, saya tidak anti Tritunggal, tapi saya mau bekerja sama dan memfasilitasi penyebaran ajaran-ajaran anti Tritunggal. Hati-hati. Pelayanan di YouTube ini bukan pelayanan untuk mencari subscriber dan iklan semata. Enggak. Ada misi penggembalaan, misi penginjilan yang harus diemban. Memegang teguh ajaran iman rasuli, itu harga mati buat channel Inyo Manis dan kelompok keluarga iman rasuli. Kita tidak mau mengajarkan Allah yang asing, Yesus yang asing di dalam channel kita. Saya heran kalau sampai ada gereja-gereja itu atas nama kasih dan toleransi, bidat-bidat diundang, dikasih fasilitas, pendosa-pendosa dikasih anu. Ingat ya, dengan saya mengatakan hati-hati dengan pezina pendosa, bukan berarti kalau ada orang yang berdosa tidak kita terima. Oh, enggak seperti itu. Saya banyak sekali melayani orang-orang yang broken home, yang kehidupannya masih di dalam dosa. Tinggal di rumah saya tampung, saya kasih makan, saya latih kerja. Saya menerima kembali orang-orang yang pernah murtad, mu'alaf. Banyak mu'alaf yang saya layani. Dari Manado, dari Toraja, ada yang dari Jawa, dari Lumajang, dari Lamongan,
datang ketemu saya, terima, saya ajari. Bahkan orang-orang yang mantan aliran sesat, termasuk orang yang mengalami penyimpangan seks, kita welcome. Orang yang punya kecenderungan LGBT, kita tidak menolak. Tetapi orang-orang ini semua harus didampingi, dididik, atau kalau mengalami hal-hal yang kejiwaan, harus mengalami rehabilitasi, dikonseling, dididik imannya, mendapat pendisiplinan gereja, supaya mereka sadar bahwa perbuatan mereka, kelakuan mereka ini keji di hadapan Tuhan. Kamu harus masuk proses pendidikan pendewasaan iman untuk hidup kudus. Jadi harus ada pendampingan, katekisasi, rehabilitasi, konseling, dan pendisiplinan gereja. Nggak ujuk-ujuk orang habis berzina, kelakuannya nggak karu-karuan, punya masalah seksual yang parah, langsung dikasih mimbar khotbah di hari Paskah. Parah sekali kayak begini. Bukan berarti saya tidak menolak, bukan berarti gereja menolak pendosa. Nah, mungkin gereja harus menjadi tempat bengkel reparasi, harus menjadi rumah sakit untuk semua pendosa. Bukan untuk menerima mereka, untuk membiarkan kelakuannya, tetapi diperbaiki, didampingi, dididik, direhabilitasi. Untuk pengajar-pengajar yang sudah tingkat-tingkatnya hamba-hamba Tuhan, kalau berbuat dosa harus memasuki disiplin gereja. Tidak langsung diterima, karena gereja itu untuk masuk ke dalam gereja mereka harus masuk proses supaya mereka masuk di dalam kekudusan dan pemulihan batin. Ini yang saya bilang, yang saya amati ini parah ini. Gereja-gereja tertentu dan YouTuber-YouTuber di channel-channel tertentu dengan mudahnya mempromosikan jalan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran yang anti Tritunggal. Tapi mereka berbalik dengan kata-kata, "Loh, saya ini percaya Tritunggal, tapi saya jalan dengan Joshua Tewu, dengan dengan Paul Zhang, supaya kesatuan tubuh Kristus." Kesatuan apanya? Anda ketik anti Tritunggal Joseph Paul Zhang. Semua postingan-postingan Joseph Paul Zhang yang memaki-maki tentang Tritunggal itu penuh semua keluar. Termasuk channel-channel yang jalan sama Paul Zhang, kita bisa lihat channel mana aja. Maaf, saya banyak sekali melayani orang-orang baik dari murtadin, orang muslim, mantan aliran sesat, orang-orang yang broken home, pendosa-pendosa, untuk dididik, didampingi, didengarkan keluhannya, sakit hatinya, problem-problem kejiwaannya, kemarahannya dari mana, untuk dituntun di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita harus welcome dengan semua pendosa, tapi untuk direhabilitasi dan diperbaiki. Jadi jangan langsung terima orang ke dalam gereja kalau tidak mengalami proses pengkudusan, proses pendidikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Gracia. Sangat tegas dan jelas sesi malam hari ini. Sambil menunggu tim multimedia mempersiapkan share screen, saya infokan dukung pelayanan kami pada channel Inyo Manis tentunya, dan channel-channel yang merelay pengajaran malam hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, Scott Orang Indonesia, L2GLG, dan Yusuf Andrew Hutagalung Channel. Seperti biasa, pesan kami, tetap rendah hati, jangan berhenti belajar, dan jangan sombong rohani. Baik, selanjutnya di screen masing-masing sudah ada barcode dan channelnya Pak Gracia Pelo, Inyo Manis. Teman-teman bisa scan barcode-nya dan langsung bergabung dengan channel YouTube-nya Pak Gracia Pelo di Inyo Manis. Berikut adalah jadwal kegiatan kita di Keluarga Iman Rasuli dari Senin sampai Minggu. Bisa di screenshot agar teman-teman tidak ketinggalan pengajaran-pengajaran maupun kuliah teologi dari Keluarga Iman Rasuli. Oke, bagi teman-teman yang berkenan untuk bergabung dengan kami, di layar masing-masing sudah ada 3 barcode ya. Barcode paling atas bergabung dengan kami di Zoom Sersan, bisa di-scan barcode dan atau melalui satulink.com/keluarga Iman Rasuli. Sebelah kiri bawah melalui Telegram di t.me/keluarga Iman Rasuli. Sebelah kanan bawah
melalui website KIR www.imanrasuli.com. Oke, ini aplikasi terbaru dari keluarga Iman Rasuli, satu link namanya ya. Itu sudah ada alamatnya di _satuling.com/keluarga Iman Rasuli. Jadi untuk aplikasi satu link tadi itu bisa digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan kita Nah, dan sekian ini adalah bentuk dari satu link tadi, keluarga Iman Rasuli. Nah, di dalamnya sudah terdapat menu-menu, teman-teman tinggal memilihnya, ada website KIR, Zoom, atau yang tadi bergabung dengan kami di Telegram, dan semuanya ada menu-menu di sana, tinggal diklik ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengajaran. Ya, ini adalah bagian pengajaran interaktif bersama dengan Pak Deki Ngadas, Pak Gracia Pilo, dan Jimmy Jeffrey. Dan semua kelasnya sudah tersedia otomatis, teman-teman bisa tinggal mengikuti sesi-sesinya. Nah, berikutnya adalah sesi kelas dari Pak Gracia Pilo, tinggal diklik. Dan tampilannya sudah ada. Pertama, ya ada menu-menunya, dan di bawahnya itu sudah ada untuk promosi dari Tokopedia ya, untuk bagi teman-teman yang mau mendapatkan buku-buku dari Pak Gracia Pilo ataupun kaos-kaos yang kaligrafi Arabik bisa dipesan di Tokopedia, dan link melalui satu link ini juga bisa karena dia udah langsung terhubung ke Tokopedia-nya Pak Inyo Manis, Pak Gracia Pilo. Berikut kelasnya, silakan ditunjukkan teman. Ya, ini adalah kursus teologi dasar, doktrin dasar kekristenan. Sudah ada bagian-bagiannya, tinggal kita pilih untuk menontonnya, dan semuanya gratis dan bersertifikat ya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti setiap pengajaran selain dari kuliah teologi itu semuanya gratis dan bersertifikat, tidak ada dipungut biaya. Jadi kalau misalkan ada admin dari keluarga Iman Rasuli yang meminta biaya, silakan melaporkan kepada kami. Baik, kita langsung ke pertanyaan saja. Ini ada pertanyaan dari yang bernama No Name. Salam Pak Gracia, mau bertanya, kenapa banyak orang Kristen suka dengan ajaran bidat-bidat? Kenapa bidat-bidat itu selalu menipu dan selalu tidak jujur ya Pak? Padahal di era digital yang sudah terbuka begini, kita bisa manfaatkan mencari sumber-sumber primer dan bisa banyak belajar dari sejarah yang benar. Apa mereka nggak sadar bahwa mereka sedang dipakai setan? Bagaimana tips supaya generasi muda sekarang ini tidak tersesat kepada pengajaran sesat seperti yang diajarkan bidat Joshua Tewu, Erastus Sabdono, dan lain-lain? Terima kasih Pak Gracia. Silakan Pak. Orang-orang yang ikut ajaran sesat itu cenderung orang baik. Perhatikan ya. Pengalaman saya ngomong dengan jujur, orang yang ikut saksi Yehova, Unitarian, maupun Oneness, cenderung orang-orang yang baik, punya niat untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya karena mereka tidak punya basic pemahaman iman yang sehat, tidak tahu apa-apa, mereka dengan mudah dikecohkan dengan penjabaran ngawurnya para bidat yang menunjukkan ini loh, aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus adalah Bapa itu sendiri loh, kan sudah keliru. Oleh karena itu, untuk menghadapi orang-orang ini nggak bisa cepat. Kenapa? Yang diserang oleh kelompok-kelompok bidat ini loh, orang-orang yang bodoh yang nggak ngerti apa-apa, mereka berlagak pinter, terus mengecoh, mengelabui. Orang-orang awam yang baik hati, yang sering menjadi makanan empuk, karena mereka tidak punya otak. Mereka hatinya bagus, rohaninya bagus, tapi tidak punya otak, kena makan. Oleh karena itu, saya tidak mau undur sedikit pun dari pengajaran yang konservatif. Pengajaran Iman Rasuli dari abad pertama diturunkan dari bapak-bapak gereja sampai detik ini yang diimani oleh semua gereja. Sedetik pun saya tidak mau mundur. Lebih baik saya pisah kongsi. Saya punya beberapa teman yang sekarang saya berpisah dengan mereka hanya gara-gara mereka permisif menyediakan channelnya untuk masuk menjadi alat publikasi buat bidat-bidat dan kelompok-kelompok yang anti Tritunggal. Begitu saya lihat kawan saya, teman saya, mau jalan bareng dengan kelompok yang menentang, menista Tritunggal, ikut membantu penyebaran fitnah
bahwa Tritunggal penyembahan kepada 3 Tuhan, saya langsung tidak berhubungan dengan dia sampai detik ini. Sudah banyak, lebih dari 5 kawan saya tidak mau kumpul lagi dengan dia. Hanya karena apa? Kamu sediakan fasilitas yang Tuhan kasih di channelmu untuk propaganda penyebaran Yesus yang lain, Allah yang lain. Saya mengenai Tritunggal, due nature Yesus, dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ini harga mati saya sekeras batu karang. Tetapi yang anehnya saya lihat hal-hal yang sekunder, ini yang seringkali dijadikan orang berantem. Malah di bidang yang sekunder, second layer of theology, saya sangat-sangat ramah. Saya bisa bergandengan, berangkulan, berjalan di dalam ladang Tuhan, bekerja bersama dengan orang-orang GBI, GPDI, GSJA, GPT, GKT, GKI, GPIB, organisasi ortodok yang lain, orang-orang Katolik. Saya sama sekali tidak suka mempermasalahkan doktrin-doktrin sekunder yang menjadi ciri khas antara aliran yang satu dengan yang lain. Tetapi mengenai ajaran primer gereja, saya seinci pun saya tidak mau mundur. Saya dibilang goblok, ya sudah terserah. Tapi saya tidak akan mau mundur keluar dari iman rasuli, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, due nature Yesus, Yesus firman yang menjelma menjadi manusia, dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Yang ini saya tidak mau sedikit pun diganggu gugat. Diganti dengan Yesus yang lain, Allah yang lain. Allah yang lain kamu mau ganti, otakmu masih baik tak? Orang dosa aja saya tidak toleransi, apalagi Allah diganti dengan Allah yang ajaran yang lain. Ini yang saya harus ngomong jujur, termasuk beberapa kawan di dalam grup saya keluarkan. Karena dia channelnya sudah gede, dia jalan sama kelompok Tritunggal, oke, tapi dia juga berjalan mesra dan tampil berkali-kali menyebarkan, mempublikasikan kelompok-kelompok yang anti Tritunggal. Begitu saya lihat, saya tegur, saya tanya, dia tetap main kanan, kiri, Tritunggal oke, yang anti Tritunggal difasilitasi di channelnya, stop, saya keluarkan. Untuk masalah ini, saya keras, untuk masalah yang lain saya sangat-sangat toleran dan plural. Terima kasih. Intinya di pengajaran. Karena ini salah kita semua sih ya. Karena kita kurang memberikan pengajaran yang basic, yang bagus kepada jemaat, sehingga di zaman sekarang, begitu ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh, yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan Allah, yang terutama, yang mengajarkan ajaran-ajaran oneness, satu persatu orang-orang yang tidak berilmu menjadi makanannya kelompok ajaran sesat. Dan kita semua sekarang yang berusaha untuk menarik dan mengajari mereka. Tapi ya, sebagai pengajar dan kalian semua harus sabar. Seperti saya kalau diskusi debat dengan kelompok-kelompok yang anti Tritunggal, baik Islam maupun kelompok bidat-bidat Kristen, saya sangat sabar, saya akan ladeni kamu mau ngomong 3-4 hari tak ladeni untuk topik yang satu. Saya sangat sabar. Dan untuk itu saya melayani di YouTube, di Facebook, untuk membela iman Kristen yang konservatif, untuk menepis segala fitnah, dan menjelaskan iman Kristen yang sesungguhnya. Kita tidak sebodoh seperti yang kamu kira. Allah kita tidak tiga seperti yang sangkaanmu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan berikut dari Pak Ega. Salam Pak, Saksi Yehova itu sudah melembaga dan diakui. Diakui di Indonesia ini ya, menurut saya pikir. Saksi Yehova itu sudah melembaga dan diakui. Apakah masuk dalam Dirjen Pembinaan Bimas Kristen? Yang kedua, oneness dan unitarianisme, apakah di Indonesia juga sudah melembaga? Silakan Pak Gracia. Sudah masuk, zamannya Yusril Isa Mahendra. Saksi Yehova, Unitarian, semua aliran sesat itu masuk. Dan Yusril waktu itu berpidato, kita harus toleransi dengan semua kepercayaan aliran. Ini kalimatnya Yusril. Tapi di zaman yang sama, Ahmadiyah dikuyo-kuyo, disiksa dan dibunuhi. Alasan Ahmadiyah di dalam Islam itu aliran sesat yang harus dibinasakan. Jadi kalau saya lihat ini ya, ini permainan politiknya mereka.
Mereka membuka pintu seluas-luasnya ajaran sesat apapun untuk silakan masuk dan berkembang di dunia Kristen di Indonesia. Tapi mereka menutup pintu serapat-rapatnya, bahkan mempersekusi kelompok-kelompok yang dipandang bidat oleh kelompok mayoritas seperti Ahmadiyah. Jadi yang untuk Kristen alasannya toleransi dibuka. Bahkan sekarang Saksi Yehova dan Unitarian dan yang lain-lain itu sudah masuk di dalam Bimas Kristen. Dan termasuk Yohanes Pentakostal. Yohanes Pentakostal ini kan bercokolnya kan di gereja-gereja Pentakosta. Dari gereja-gereja Pentakosta inilah yang penyebar luas ajaran-ajaran sesat ini. Karena apa? Karena gereja-gereja Pentakosta itu lemah di sisi pengajaran. Mereka menekankan makna rasa dan doa, bahasa roh, kira-kira begitu. Mereka lupa pengajaran. Begitu kesusupan ajaran-ajaran sesat, gereja Pentakosta gereja yang paling menjamur ajaran sesat. Bahkan berdasarkan pengamatan saya di lapangan, akhir-akhir ini mu'alaf terbanyak itu muncul dari gereja-gereja Pentakosta. Saya sudah ngomong diskusi dengan salah satu pendeta Betani di Malang. Saya tunjukkan datanya ini loh Pak. Ini loh orang-orang yang jadi mu'alaf yang masuk laporannya ke saya ini. Rata-rata kelompok-kelompok Pentakosta. Nah kok bisa? Ya ini ya harus direnungkan oleh gereja-gereja Pentakosta. Kenapa? Akhir-akhir ini banyak kelompok-kelompok gereja Pentakosta yang jemaatnya jadi mu'alaf. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikut ada dari Pak Hendra. Tapi sepertinya pertanyaan ini pernah ditanya sebelumnya ya. Sejak kapan ajaran Oneness ini pertama kali ada? Apakah penganut Oneness ini tidak mengenal ayat Alkitab yang menjelaskan secara tersirat tentang Tritunggal seperti ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2, Matius 28 ayat 19, Yohanes 14 16 sampai 17. Silakan Pak. Kalau saya nggak lupa, Oneness itu sempalan dari Pentakosta utama. Pentakosta yang mainstream semua Tritunggal. Pecahannya Pentakosta itu Oneness. Itu kalau nggak salah tahun 1927 atau 28 lah. Sekitar 19 awal-awal abad 20. Di Indonesia sudah masuk sejak tahun 60. Tapi waktu itu yang namanya Gereja Pentakosta Kesatuan. Sinode Gereja Pentakosta Kesatuan, Pentakosta Oneness ini di tahun 60-an itu sudah masuk, tapi tidak berkembang. Oneness mulai berkembang setelah Joshua Tewu. Joshua Tewu kan menjadi pemicu perkembangannya Oneness karena dia adalah salah satu pendeta di gerejanya Gilbert Lumendong. Nama Gilbert Lumendong mendongkrak Joshua Tewu. Kemudian Joshua Tewu mengajarkan ajaran Oneness. Banyak orang-orang kelompok Pentakosta karismatik yang suka mengikuti khotbahnya Gilbert Lumendong terseret oleh Joshua Tewu. Nah, begitu Joshua Tewu mendirikan aliran Oneness Pentakostal, dia menggait banyak orang-orang murtadin untuk mempromosikan Oneness secara nggak langsung. Ini akhirnya dampak berantai yang diawali dari lemahnya pengajaran tentang doktrin iman yang primer. Kita keasikan berantem di doktrin yang sekunder yang membuat orang jenuh. Berantem masalah baptisan, berantem masalah pujian, berantem mengenai cara berdoa, berantem mengenai masalah puasa, berantem ke hal-hal yang sekunder. Karena yang sekunder ini menjadi topik untuk perkelahian yang paling sengit, orang rata-rata menjadi jenuh dengan perbedaan. Akhirnya menjadi permisif terhadap semua ajaran yang primer-primer. Ini kan kebalik. Saya ingin menjelaskan, logika semacam itu nggak boleh. Yang sekunder nggak boleh dijadikan alat berantem untuk seakan-akan ini hal yang primer. Malah yang primer yang hendak mengajarkan Allah yang asing, Allah yang baru, Yesus yang asing, Yesus yang baru. Ini yang kita tolak mati-matian. Karena memang ini yang dicontohkan oleh semua kelompok iman rasuli dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai hari ini. Saya tidak mau bergeser sedikit pun, membuka diri, menerima, mengakui ajaran yang anti Tritunggal, anti dwi keilahian ya kodrat ganda Yesus, soteriologi, hanya keselamatan dalam Yesus. Saya tidak mau mundur seinci pun. Saya tidak punya teman persetan dengan itu. Kira-kira gitu. Terus apa lagi bilang? Apa lagi pertanyaannya Pak?
Em, Oh, kapan? pertanyaan yang dari orang yang sama ya Pak? Iya, ada lagi setelah itu. Jadi maksudnya itu sekitar tahun 28, 24, antara 24 apa 28 saya lupa, antara tahun segitu, masuk di Indonesia tahun 60, dan meledaknya ya akhir-akhir ini yang dibawa oleh Joshua Tewu. Dan dipromosikan oleh kawan-kawan YouTuber yang ngakunya dia Tritunggal. Tapi dia demi subscriber dan demi mendapatkan followernya yang banyak, viewernya, dia main kanan oke, kiri oke. Saya orang yang sangat goblok untuk masalah ini. Karena saya tidak mau main kanan oke, kiri oke, sana sini oke. Saya tidak mau. Saya tetap di garis pengajaran konservatif, membela iman Tritunggal Maha Kudus, dan saya akan mengajar, menginjil, menjelaskan iman yang benar. Saya tidak mau kompromi dengan hal yang primer. Terima kasih. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan berikut dari Wi Christy. Dan saya pikir ini pertanyaan banyak orang juga Pak. Saksi Yehova Oneness Unitarian itu kitabnya apa ya? Apakah sama dengan kitabnya orang Kristen? Silakan Pak. Sama. Cuma mereka sengaja melakukan penerjemahan yang keliru. Bahkan untuk Oneness mereka sengaja merubah ayat mengenai amaran baptisan Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab terjemahnya Oneness tidak berbunyi seperti itu. Dirubah ayatnya menjadi dan baptiskanlah mereka di dalam namaku. Di dalam nama Yesus. Padahal semua bukti manuskrip yang ada, manuskrip perjanjian baru, semua satu kata, satu versi, dibaptiskan tu unuma, baptison tes tu unuma, tu patros kaitu huio, kaitu agios pneumatos. Satu versi, dan tidak ada varian teks. Dari ratusan ribuan ayat-ayat perjanjian baru, ayat ini cuma satu versi, tidak ada versi yang kedua. Ayat yang agak berbeda itu bukan di manuskrip Alkitab, tapi suratnya Athanasius kepada Kaisar Konstantin. Pada waktu Eusebius mengirim surat kepada Kaisar Konstantin, Eusebius mengutip Matius 28 ayat 19 dengan gaya bahasa bebas, dan baptiskan mereka di dalam namaku, nama Yesus. Nah, yang menarik, manuskrip tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ini suratnya Eusebius kepada Konstantin. Lah, kenapa suratnya Eusebius kepada Konstantin yang bukan Alkitab itu kutipan bebasnya Eusebius yang dipakai dimasukkan ke dalam Alkitab? Bahasa aslinya tidak berbunyi seperti itu. Artinya apa? Kelompok Oneness memang sengaja berbohong dan tidak jujur apa adanya. Saksi Yehova dan Unitarian Alkitabnya sama, tetapi terjemahannya diselewengkan. Anda kalau ini sebanyak yang mengulas, saya pernah mengulas, Pak Bambang Nursiono sering mengulas, kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1, semua Alkitab terjemahan manapun mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Alkitabnya New World, Dunia Baru, terjemahannya Saksi Yehova, dan firman itu sebuah Allah. Artinya dia itu suatu makhluk ilahi di luar Allah. Ada Allah, ada sebuah Allah lain. Jadi basic Alkitabnya sama, tapi terjemahannya mereka pelintir di luar cara penerjemahan yang wajar. Terjemahan yang mereka perbuat itu terjemahan yang mereka desain untuk disesuaikan dengan doktrin paham mereka. Ini yang saya bilang ini tidak jujur secara akademis. Jadi kalau Bapak kepingin tahu, usahakan kalau saya menemukan buku-bukunya terjemahannya Saksi Yehova itu di buku-buku lowaan. Saya punya koleksi beberapa buku Alkitab Perjanjian Baru versi Saksi Yehova. Semuanya saya ketemu di lowaan, di Surabaya, di Malang, di mana-mana saya ketemu. Setiap saya ketemu saya beli. Silakan dibeli dan dipelajari. Mereka memalsu terjemahan, bahkan berani memalsu ayat. Untuk Oneness memalsu ayat. Terima kasih Pak Gracia. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Pak Gea. Salom mau bertanya Pak, apakah para bidah
yang ada seperti SSY, Oneness, Saksi Yehova, Oneness, dan lain-lain memiliki sumber dasar utama atau sama saja, Pak? Agak beda. Kalau Unitarian dan Saksi Yehova sama. Itu saudara kembar, beda organisasi. Doktrinnya sama. Kalau Oneness Pentakostal itu bersumber dari ajaran ajaran Pentakosta yang kebingungan menjelaskan Tritunggal. Tapi yang menarik, pemimpin Oneness Pentakostal di akhir hidupnya dia bertobat kembali ke Tritunggal. Nah, terlanjur dia mengajarkan ajaran Oneness Pentakostal, pengikut-pengikutnya nggak mengikuti dia yang sudah kembali ke Tritunggal, malah terus menyebarkan ajaran Oneness-nya ini sampai sekarang dibawa oleh Yosua Tewu yang sebelumnya menjadi hamba Tuhan yang dibawanya Gilbert Lumendong. Jadi karena menggunakan simbol-simbol, mereka tenarnya gara-gara sebelumnya nyantol di kelompok ini, ikut terkenal, begitu dia menyimpang, nyeret jemaat untuk bergabung kepada dia. Kira-kira gitu. Sumber-sumber mereka ya sama aja sih. Mereka orang yang tidak ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani dengan baik. Kedua, mereka orang-orang yang miskin ilmu, buta tentang bapak-bapak gereja. Mereka tidak pernah melihat penjelasan bapak-bapak gereja yang bijaksana mengenai ayat-ayat Alkitab. Mereka hanya mengotak-atik ayat berdasarkan terjemahan-terjemahan dari otaknya yang kurang ilmu ini. Karena otaknya kurang mumpuni, keliru-keliru asumsi, salah paham, akhirnya timbul ajaran-ajaran yang lain. Begitu ajaran-ajaran yang nyeleneh ini muncul, dikoreksi, karena sombong. Karena sombong tidak mau mengakui yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dia berusaha membuat fitnah-fitnah supaya kamu yang salah dan sayalah menjadi orang yang korban. Dengan cara apa? Playing victim. Itu karena kesombongan. Kalau orang itu rendah hati, saya misalnya ngomong ketemu sama orang, debat, silakan, saya sering berdebat. Tapi kalau lawan debat saya bisa memberikan data-data yang akurat, saya akui. Nggak Islam, nggak Kristen atau siapapun, kalau dia bisa menunjukkan data-data yang akurat, autentik, dan argumentasinya terbukti benar, saya akui entah dia Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Kebenaran dan kejujuran, ini harus menjadi basic. Ini yang membedakan kita dengan anak-anak bapak segala pembohong. Ini yang membedakan di situ, kejujuran dan integritas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Ken Sajana. Ada pendeta bernama Henry Tan mengaku-ngaku sebagai orang Kristen dan dia mengatakan orang Kristen tidak boleh berdoa dengan menyebut Bapa. Sebetulnya Henry Tan yang mengaku pendeta ini kelompok mana Pak? Silakan Pak. Itu kelompok orang yang kerowak otaknya. Anda tahu kerowak? Otaknya tuh kropos gitu loh. Jadi susah kalau ketemu sama orang-orang yang sudah tidak normal pola pikirnya. Dia mengatakan jangan berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami itu tidak boleh lagi dipanjatkan. Karena kamu tidak bisa seperti Yesus. Lah kalau sudah kayak gini-gini kan sudah orang aneh ini. Orang-orang yang sudah kelompok yang sudah otaknya kerowak gitu, otaknya sudah kurang berapa on lah kira-kira begitu. Nah kalau orang kayak begini nggak usah ditanggapi lah, dibikin untuk tertawaan aja. Bagi iman yang konservatif, gereja-gereja yang kuno, doa Bapa kami itu sangat dihormati dan sering diucapkan berkali-kali. Kenapa? Ini satu-satunya doa yang diajarkan langsung dari bibir Sang Juru Selamat. Kalau kita pelajari doa Bapa kami, ini doa yang sangat rendah hati. Doa yang selalu mengoreksi diri, minta ampun dosa. Kedua, doa yang tidak ada ketamakan, kerakusan, keserakahan, tidak ada. Ini doa yang tidak pernah meminta-minta. Doa pengagungan yang memuliakan nama Tuhan, doa kerendahan hati, doa yang meminta ampun dosa, ada kerendahan hati mengampuni orang yang berdosa. Minta oke, tapi bukan dengan ketamakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini doa yang sangat-sangat sempurna dan tidak ada doa yang lebih baik dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagi kami orang-orang yang konservatif, doa Bapa kami ini doa yang sangat-sangat yang terindah.
Jadi seringkali kita berdoa apa macam-macam, sebelum kita mengakhiri dengan doa Bapa kami. Doa yang ini kita menaikkan doa syafaat atau apa, sebelum berakhir kita menutup dengan doa Bapa kami. Karena apa? Ini doa yang langsung diajarkan Yesus kepada kita. Nah, Henry Tan mengajarkan yang terbalik. Ya, Anda bisa pikirkan, kira-kira orang ini normal apa enggak? Ini orang ini sarafnya apa terkoneksi dengan baik atau ngefong? Jadi kalau saya lihat Henry, saya ketawa-ketawa aja. Bagi saya dia bukan manusia kok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan berikut dari Kritisi Omnivore. Berkembangnya bidat-bidat ini sepertinya mereka kalah di dalam hal sejarah. Tapi bagaimana jika mereka mengatakan sejarah itu ditulis oleh pemenang? Sepertinya ini pertanyaan berulang ya Pak dari topik yang sebelumnya. Silakan Pak Gracia. Lah iya, kalau kamu ngatakan sejarah ditulis sama yang menang, siapa yang nulis coba? Itu kan tuduhan. Sejarah ditulis oleh yang menang. Iya, siapa yang menang coba? Eusebius, itu malah temannya Arius. Penulis sejarah gereja, salah satu penulis sejarah gereja itu Eusebius dari Kaisarea. Itu malah pendukungnya Arius. Pendukungnya Arius yang menulis sejarah gereja, pihak Kristen yang anti Arius menerima tulisannya. Artinya apa? Mengenai kesejarahan, apa yang ditulis oleh Eusebius dari Kaisarea, temannya Arius, kongsinya Arius, diterima. Artinya apa? Ini objektif. Diakui oleh pihak-pihak yang bertentangan. Kedua, pada waktu Ambrosius dari Milan menulis surat bahwa kami di Italia dipersekusi, kami tidak mau beribadah di gereja karena gereja dikuasai kelompok-kelompok Arianisme. Kami berdoa, beribadah di lapangan, di gua-gua, di taman, kedinginan, kehujanan, kena musim salju. Ini yang nulis siapa? Orang-orang Tritunggal yang sedang mengalami penganiayaan. Pihak yang kalah. Yang menang mana coba? Mana yang menang? Semua tulisan-tulisan Bapak Gereja pasca konsili Nikea semua mengeluh karena penindasan dan penganiayaan yang mereka alami. Artinya apa? Yang nulis siapa? Pihak yang kalah. Jadi logikamu masuk. Kita kalau membaca sejarah, jangan hanya melihat dari siapa yang menang. Jangan hanya melihat tulisan dari kelompoknya Arius. Lihat dari kelompoknya bapak-bapak gereja yang ditindas, dipersekusi, yang dibunuhi oleh kelompoknya Arius. Dari dua tulisan ini yang menang dan yang kalah, baru kita bisa mendapatkan gambarnya objektif. Itu logikanya betul. Terima kasih. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari Pak Gea lagi, mau bertanya, bagaimana cara pandang saksi-saksi Yehova mengenai nubuat Mesias di dalam perjanjian lama? Apakah sama dengan pemikiran orang-orang Yahudi? Silakan Pak. Kalau mengenai Mesias, ya mereka percaya Yesus adalah Mesias, tidak ada masalah di situ. Tapi masalahnya, Yesus bagi mereka yang adalah Mesias itu adalah makhluk ciptaan Allah. Yesus tidak eksis sejak awal. Yesus tidak eksis sejak khatim. Yesus memiliki waktu muncul. Sebelum dia dimunculkan Allah, dia tidak pernah ada. Ini ajarannya saksi Yehova, Yohanes dan Joshua Tewu. Yesus adalah ciptaan Allah. Masalahnya di sini. Jikalau Yesus adalah suatu makhluk yang diciptakan Allah, aneh sekali makhluk menjadi pencipta. Karena di dalam doktrinnya saksi Yehova, Unitarian dan Yohanes, Joshua Tewu, mereka mengakui Yesus yang adalah ciptaan Allah adalah pencipta. Nah ini kan aneh. Pencipta berbeda dengan ciptaan. Ciptaan tidak bisa mencipta. Nah, kelompok-kelompok aliran sesat mencampur aduk. Ciptaan bisa menjadi pencipta. Ini kan aneh. Ini sesat ini. Kalau bukan pencipta, pasti ciptaan. Ciptaan bukan pencipta. Saksi Yehova Yohanes, ciptaan Yesus bisa mencipta. Allah memakai Yesus ciptaan untuk mencipta yang lain. Ini sudah logikanya amburadul kalau begini. Baik, itu saja pertanyaan yang ada. Ini ada pertanyaan terakhir ini Pak, dari Pak Jim. Selamat malam Pak Gracia, buku terbaru tulisan Bapak kapan akan terbit? Terima kasih Pak. Hari ini saya masih, kalau terbitnya sih saya masih kurang perlu waktu ya, karena memang untuk mencetak itu harus ada budgetingnya harus minim. Saya masih
masih nyicil, saya nyicil nitip uang sedikit. Kemungkinan ya doakan secepatnya saya bisa dapat dana supaya tepat tercetak ya. Karena kalau saya belum dapat uang ya belum bisa dicetak. Tapi bukunya sudah selesai. Kemarin saya sudah memberikan revisi terakhir yang tinggal jalan. Hanya masalahnya ya masalah buenya ini yang belum jangkep. Saya masih mencicil untuk bisa dapat fasilitas untuk naik cetak. Tolong Baik, doakan. terima kasih Pak Gracia. Kepada seluruh pemirsa, silakan dukung Pak Gracia. Mungkin juga bisa memesan bukunya. Ada tadi sudah ditampilkan di Tokopedia, ya. Ada produk-produk yang lain. Silakan berkunjung ke sana, ke marketplace-nya Pak Gracia. Itu saja pertanyaan malam ini yang berhubungan dengan topik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak.